lebih sedikit dibanding jumlah gigi laki-laki. Nah, sebenarnya Aristoteles ini kan terkenal dengan akan kepandaiannya, juga dengannya studi empirisnya gitu. Tapi mengapa ya tidak bisa melihat saja gitu, membuka mulut seorang perempuan, kemudian membuka mulut laki-laki dan jumlah giginya sama. Tapi mengapa dia mengatakan jumlah gigi perempuan itu lebih sedikit dibanding jumlah gigi laki-laki? Kemudian Aristoteles juga mengatakan bahwa ketika seorang laki-laki dipotong penisnya, maka dia akan menjadi perempuan. Berarti kan Aristoteles ini dengan kata lain mengatakan bahwa perempuan itu ialah laki-laki yang tidak sempurna gitu, laki-laki yang tidak memiliki penis gitunya. Sama saja ketika di awal abad ke-20 gitunya, seorang Sigmund Freud mengatakan bahwa perempuan adalah laki-laki yang tidak memiliki penis gitu. Nah, itu kemudian Harari juga menjelaskan mengenai di masa Hammurabi gitu, seorang raja di Babilonia gitu, yang dimana ketika seorang perempuan itu hanya dianggap sebagai properti saja gitu, properti dari ayahnya gitu. Ketika kita memperkosa seorang perempuan, maka kita yang memperkosa harus membayar denda kepada ayahnya gitu. Berarti kan si perempuan ini, si anak ini hanya milik properti ayahnya gitu. Nah, sama ketika waktu itu ada jadi kalau sekarang kan ada pasal bahwa ada pemerkosaan terhadap perempuan meskipun mereka sudah berumah tangga. Nah, itu merupakan sebuah kritik gitunya terhadap pada masa-masa sebelumnya, yang dimana seorang suami istri meskipun ada sebuah hubungan seksual yang dipaksakan itu tidak disebut dengan pemerkosaan gitu. Nah, jadi dibuatlah undang-undang hari ini gitu mengenai pasal tersebut. Nah, kemudian Harari juga menjelaskan gitu mengenai bagaimana tentang diskriminasi gender gitunya. Nah, gender ini kan sebuah produk dari budaya, produk dari imajinasi gitu. Nah, seorang itu tidak murni dia itu memiliki gender perempuan dan juga tidak murni memiliki gender laki-laki. Dia selalu abu-abu gitu. Misalkan seseorang yang memiliki jenis kelamin penis bisa saja ia memiliki gender feminin. Kemudian bisa saja ia seorang heteroseksual atau ketika seseorang itu memiliki penis secara jenis kelamin, kemudian dia itu seorang maskulin, tapi orientasi seksualnya adalah seorang homoseksual gitu. Nah, jadi Harari membedakan gitunya antara hal itu. Tapi dalam sejarah manusia itu selalu dibeda-bedakan. Jadi dibedakannya antara dua gitu, antara laki-laki dan juga perempuan, yang dimana laki-laki ialah seorang yang pokoknya harus heteroseksual, orang-orang yang homo itu dianggap sebagai seorang yang tidak normal. Padahal dalam biologi gitunya menurut Harari bahwa tidak ada kata normal atau tidak. Jadi disebut normal itu ketika dia menerima, misalkan saya seorang gay misalkan. Nah, kemudian ketika saya merasa normal dengan hal itu, berarti normal. Tapi ketika saya merasa bahwa ternyata saya tidak nyaman dengan orientasi seksual saya, berarti itu tidak normal. Nah, Harari pun mengatakan bahwa LGB itu normal, tapi ketika transgender itu tidak normal gitu kata Harari. Berarti kan kalau transgender kita merasa bahwa kita ini perempuan, kemudian kita ingin merubah gender kita. Nah, perubahan itu dianggap tidak normal gitu dalam biologi gitu oleh Harari gitu. Nah, kemudian mengapa sih perempuan itu tidak dalam sejarahnya selalu ditindas gitu. Nah, Harari mengatakan ada beberapa argumen yang sama-sama absurd gitu. Yang pertama ialah mengenai bahwa laki-laki itu memiliki kekuatan otot yang besar gitu. Nah, di sini Harari menjelaskan bahwa dalam sejarah kita itu kan selalu berperang gitu ya. Kemudian barang siapa yang memenangkan pertarungan pergulatan, maka dia akan menjadi penguasa. Nah, otomatis ketika maka akan naik jabatannya menjadi seorang penguasa politik gitunya. Jadi pada zaman itu orang yang kuat gitunya, maka dia akan otomatis menjadi pemimpin dari kelompok tersebut gitu. Nah, akan tetapi hal yang tidak mendapatkan afirmasi gitunya dari biologi bahwa sesungguhnya kekuatan perempuan itu lebih besar dibanding dengan kekuatan laki-laki. Misalkan dalam bahwa laki-laki lebih mudah lelah dibanding perempuan, kemudian
perempuan lebih kuat secara fisik dibanding laki-laki. Pun demikian dengan misalkan contoh kehamilan gitunya. Nah, mengapa cenah pada sebelum abad modern bahwa perempuan itu banyak yang mati akibat dari proses melahirkan gitunya. Nah, itu diakibatkan karena mereka belum memahami tentang kesehatan gitu. Tapi ketika sekarang kelahiran dianggap sudah sebagai aman gitunya, aman, maka melahirkan pun biasa-biasa saja gitu, sehingga hari ini gitunya, hari ini angka kematian dari perempuan itu lebih tinggi dibanding laki-laki gitu. Sehingga kan kita bisa melihat bahwa suaminya sudah dulu meninggal, kemudian istrinya toh masih hidup gitu. Nah, sehingga saat ini gitunya dikatakan bahwa umur perempuan itu 13 tahun lebih panjang dibanding laki-laki gitu. Sehingga dalam hal ini dengan mengatakan bahwa otot laki-laki, kemudian kekuatan fisik laki-laki lebih kuat dibanding perempuan, sebenarnya tidak masuk akal gitunya, kata Harari. Kemudian yang alasan yang kedua ialah mengenai agresivitas gitu. Nah, kita tahu bahwa dalam masa berburu dan meramu, laki-laki itu berburu hewan, kemudian kalaulah dia kurang cekatan gitunya, maka dia itu akan tidak jadi ketika seorang perempuan itu ingin menikahi seorang laki-laki, maka laki-laki akan ditanya dulu, apakah kamu bisa berburu, apakah kamu bisa mengejar rusa yang begitu cepat gitunya. Kalau kamu tidak bisa, ya udah, dan aku nggak mau menikah sama kamu gitu. Nah, berarti kan dalam hal ini laki-laki itu lebih gesit gitunya, lebih gesit. Nah, tapi bahwa dalam sejarahnya banyak sekali komandan-komandan perang yang mereka notabene tidak berada di lapangan untuk berperang langsung. Dalam hal ini mereka hanya berada di ranah strategi gitunya. Mengapa masih diisi oleh jabatan laki-laki? Padahal kan kalau misalkan dikatakan bahwa laki-laki itu lebih agresif dibanding perempuan, maka berarti bahwa laki-laki itu hanya berada di lapangan saja gitu, mereka bisa berperang gitu. Tapi untuk mengatur strategi ya kan bisa diserahkan kepada perempuan. Nah, tapi justru laki-laki juga mengambil gitunya, berada di wilayah komando gitu. Nah, berarti kan dalam hal ini gitunya sebuah alasan yang mengatakan bahwa mengapa laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan pada sejarah tentunya itu diakibatkan karena agresivitas, justru salah juga karena di wilayah-wilayah komando yang tidak mengandalkan agresivitas, yang tidak mengandalkan kecepatan ataupun kekuatan fisik yang cepat gitunya, justru masih dikuasai oleh laki-laki gitu. Nah, itu alasan kedua yang menurut Hari sama-sama absurdnya dengan alasan yang pertama gitu.